Halo rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB, kembali lagi di Sabda on the Weekend. Aku Stefanus Konoralma dari GPIB Ebenezer Palangkaraya yang akan membacakan firman Tuhan dan renungan pada hari ini 13 Juli 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari hingga sepekan ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang sudah kami rasakan sepekan ini. Kami akan membaca merenungkan kebaikan-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan melalui media ini. Kami bersedia menerima firman-Mu, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat merefleksikannya hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada Sabtu 13 Juli 2024 terambil dari Ezra pasal yang ke-6, ayat ke-13 hingga ke-18. Teman-teman bisa juga membuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan membantu membacakannya. Dalam hal ini saya membacakan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua dengan judul Penabisan Rumah Allah. Kemudian Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, Syetar-Boznai, dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi membangun terus dan mencapai kemajuan tergerak oleh nubuat Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta Raja Persia. Rumah itu selesai pada tanggal 3 bulan Adar, tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Lalu orang Israel, para imam, orang Lewi, dan orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan penabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Untuk penabisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel, 12 ekor, menurut jumlah suku Israel. Mereka juga menempatkan para imam menurut golongan-golongannya dan orang Lewi menurut kelompok-kelompoknya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang tinggal di Yerusalem, sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Demikian firman Tuhan, terpujilah. Dalam hal ini yang menjadi highlight yaitu ada di ayat 16, di mana berkata, lalu orang Israel, para imam, orang Lewi, dan orang lainnya yang pulang dari pembuangan merayakan penabisan rumah Allah ini dengan sukaria. Judul renungan kita pada pagi hari ini, pada hari ini, yaitu sukaria untuk karya bersama bagi Tuhan. Ketika gedung gereja GPIB Jemaat Sumber Kasih DKI Jakarta ditabiskan pada tanggal 20 Mei 1982, saya dan teman-teman pemuda merasa sangat bersyukur. Akhirnya kami punya gereja setelah sekian lamanya beribadah dari rumah ke rumah warga jemaat. Dan terakhir menumpang di gedung gereja Oikumene. Rasa sukacita sangat merasuk karena para pemuda saat itu terlibat aktif dalam proses pembangunan mengubah lembah pembuangan sampah umum menjadi gedung gereja. Apa saja yang dikerjakan oleh para pemuda? Mulai dari ikut mencari dana, jaga lahan, hingga finishing touch mengeruk sisa-sisa semen di lantai, dan lain-lainnya. Semua dilakukan bersama warga jemaat dengan penuh sukacita. Kerja keras bangsa Israel membangun kembali bait Tuhan membuahkan hasil yang baik.
Secara gotong royong tanpa lelah mereka terus bekerja sesuai perintah Allah Israel dan titah para raja Persia yang mendukung pembangunan ini. Tertulis pada ayat 14. Koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak sangat diperlukan demi keberhasilan kerja. Tidak ada karya bersama yang berhasil bila dikerjakan oleh seorang diri atau sekelompok orang saja. Atas keberhasilan bersama ini, saat tiba waktu penabisan bangsa Israel, mereka merayakan penuh syukur secara sukaria dengan mempersembahkan kurban penghapus dosa yang dipimpin oleh para imam. Sobat muda, saat ini pergumulan dan tantangan gereja sangat bervariasi. Gereja perlu dukungan dan kontribusi berkelanjutan dari para pemuda-pemudi generasi milenial, khususnya dalam mengusung tema intergenerasional dan komunitas digital. Inilah ladang dan lahan pelayanan orang muda. Mari berkarya bersama dengan aktif, ambil bagian dalam pelayanan, karena tiap karya diberkati Tuhan. Tentulah yang terbaik yang Tuhan minta. Kita semua diberi talenta sesuai kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena itu kontribusikan talentamu dalam pelayanan dan rayakan karya bersama demi kemuliaan Tuhan. Enam bulan sudah kita lalui di tahun 2024 ini. Dan kita Gerakan Pemuda akan kembali merayakan hari ulang tahun ke-74. Sedikit flashback dengan tagline HUT ke-73 yang mana adalah bersaksi dengan aksi, di mana kita semua merayakan dengan berbagai aksi yang nyata. Nah, berbicara tentang karya, saya bangga dengan rekan-rekan Gerakan Pemuda, khususnya di Jemaat Ebenezer Palangkaraya. Dengan apa yang sudah dilakukan di sepanjang tahun, mulai dari berbagi kasih kepada sesama, berbagi sukacita, berbagi berkat yang dimiliki. Saya percaya bahwa rekan-rekan GPIB di jemaat lainnya juga melakukan hal yang sama. Dan kita patut bangga dengan apa yang telah kita lakukan karena itu semua tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Penulis SBP pada hari ini bercerita tentang partisipasi pemuda-pemudi pada proses pembangunan gedung gereja. Dengan seluruh pekerjaan yang dilakukan, hal yang sama juga dilakukan oleh kami Gerakan Pemuda Ebenezer di Palangkaraya. Ketika diminta membantu berpartisipasi mempersiapkan kegiatan HUT pelembagaan GPIB Ebenezer, Gerakan Pemuda bergotong royong bersama seluruh pelkat. Yang pemuda membersihkan dan merapikan lingkungan gereja bersama pelkat PKB, dan yang pemudinya bersama pelkat oma-oma dari pelkat PKLU, bersama juga pelkat PKP menyiapkan konsumsi dan melakukan pekerjaan ringan. Semuanya kita lakukan dengan penuh sukacita tentunya. Saya setuju dengan statement bahwa koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pihak sangat diperlukan demi keberhasilan. Komunikasi adalah hal yang penting ketika kita menjalin hubungan. Karena dengan komunikasi, kita mengeluarkan isi hati dan isi pikiran kita. Dalam suatu kelompok, ketika kita akan merancang sebuah kegiatan, acara, atau program, diperlukan komunikasi. Karena tidak ada karya bersama yang berhasil jika dikerjakan seorang diri atau sekelompok orang saja. Kita memerlukan POV atau pandangan orang lain. Di samping melibatkan orang lain, juga kita mengenyampingkan ego kita. Karena satu pemikiran saja tidak lebih baik daripada 10 pemikiran. Karena apa yang kita rancang, apa yang kita buat, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan tentunya. Mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas renungan yang telah kami bacakan.
Kami bersyukur untuk karya bersama yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami, Pelkat Gerakan Pemuda di berbagai gereja tempat kami berbakti. Walau tak besar talenta yang kami miliki, namun dalam karya bersama pasti kami percaya bahwa Engkau tetap memberkati dan menyertainya. Di sepanjang pekan depan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa, amin. Terima kasih Gerakan Pemuda GPIB yang telah mendengarkan renungan pada hari ini. Sampai ketemu di Sabda on the Weekend pekan depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!